Pak, event terdekat ini apa, Pak? Event terdekat ini Imlek Jakarta, Pak. Imlek Jakarta. Gitu. Ya memang itu event masyarakat, tapi ya kita support lah. Iya. Paling cepat. Kalau ada lagi terlalu tinggi, Pak. Jadi kalau kita bikin sekarang jadi move aja gitu, karena yang orang lebih praktisan memang pakai speedboat aja dari mereka. Yang perlu diperbanyak ini mungkin kuantitasnya. Karena ini baru satu pemberangkatan dari Marina. Sehari, pulang juga baru sehari. Jadi kalau kita ketinggalan udah selesai, nginep lagi urusannya. Jadi ya paling nggak ada 2 atau 3 keberangkatan itu akan lebih. Dan operatornya juga masih baru 1. Kalau di Muara Angke ya pakai kapal tradisional lebih banyak pilihan keberangkatan. Nah, kita usulkan ekspedisi ke sana. Ya, Nah, dulu gitu ya. iya Pak. Karena untuk itu Pak menciptakan. Kita juga bisa diciptakan gitu. iya ya harus. Tadi saya cerita bahwa nggak usah jauh-jauh datengin wisatawan mancanegara, orang Jakarta aja baru 30% nggak usah gitu. Jabodetabek ya. Iya betul. Sebenarnya kalau kita lihat masyarakat Jakarta ini kan haus hiburan, ya kan. Jadi menurut saya bisa kok diciptakan. Saya sih kayak melihat mungkin kayak mal itu sebenarnya nggak ada apa-apanya, harus diciptakan Pak gitu kan. Betul ya, makanya kita ciptakan kawasan kayak Kemang, kayak Cikini itu kan untuk apa menggenjot konsumsi lah ya dari warga. Supaya ya efeknya ada pajak meningkat dan ekonomi juga. Bergerak ya. Jadi sektor dalam sekarang tinggal pariwisata lah yang paling depan ya untuk Jakarta. Karena banyak orang stres, Pak. Asli gitu. Jakarta Marathon. Pulau sih Pak yang lagi di highlight sekarang. Kita ke depan ada beberapa produk seperti mais juga yang Pulau Seribu. Iya. karena kebetulan saya bekas kasus. Iya. Maksudnya. Prioritas. Tapi sampai sekarang ini masih kapal aja Pak ya, belum ada pesawat ya? Gimana Pak? Masih kapal Pak, kapal pun masih kelemahannya masih terbatas banget Iya. pulau itu. Jadi kalau mau berangkat kan terminalnya kalau dari Jakarta ada 2, yang low end itu ke Muara Angke, yang low cost carrier ya. Kalau yang speedboat itu ke Marina. Iya. Ongkosnya emang 3 kali lipat dulu. Yang kapalnya di Sup itu Kak ya. Cuma berapa tuh Kak ya? Apa itu? Kapalnya perhubungan, Kementerian Perhubungan. Oh, Kementerian Perhubungan belum ada lagi mana kapalnya. Itu dari Sunda Kelapa, 1,1. Oh, nggak ada lagi? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Lu murah 15.000 Pak. Loh iya Pak, ini waktu manduknya Jonan. Nah bagi, ke Pulau Seribu tuh, 15.000. Iya, cuma kapalnya kegedean. Sepi penuh. Nyandarnya ini nggak bisa di semua pulau. Nggak cocok dengan. Iya, itu makanya pemerintah pusat kadang-kadang gitu. Nggak lihat karakter. Sebagai mantan abang pasti akan punya pendekatan beda gitu. Iya, jadi ya Bang None sih jujurnya pamornya udah nggak seperti dulu ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin karena banyak pemilihan-pemilihan sejenis ya. Saya pengen sih brand Abang None ini bisa terangkat lagi karena terus terang karena adanya Abang None wilayah lain di provinsi lain ngikutin. Jadi dia tidak ada di barometer di Bandung ada Mojang Jejaka, Mas di Jawa Tengah, itu karena Abang None. Jadi takutnya kalau Abang None turunnya pamor maka di provinsi lain jadi ikutan kendor. Kan karena memang pemilihan Abang None ini peruntukannya awalnya memang untuk melestarikan budaya Betawi, khususnya buat anak-anak muda kan waduh susah banget ya bisa belajar tentang Betawi gitu. Kalau nggak ada pemilihan seperti ini orang boro-boro bisa mau baca atau belajar gitu. Nah, ada fungsi lain memang mereka menjadi duta wisata. Nah, memang sekarang memang karena zaman yang sudah berbeda, caranya ini harus mungkin di pemberdayaannya ini kita perbarui sesuai zaman yang ada. Kalau zaman saya dulu memang lebih kepiarannya kan mungkin datang ke media, wawancara karena mereka lebih aktif di sosial medianya misalnya. Tuh ke lapangan ketika ada banjir dan segala macam itu yang kita tuntut ke depan. Jadi aksesibilitas dari masyarakat itu lebih. Kalau sekarang nggak ditungguin lagi tuh Abang None. Kalau dulu memang orang jembatan buat jadi artis. Gitu. Ya dong dulu nggak mau jadi artis. Iya tuh finalis juga Pak. Finalis hidup. Ya mungkin ini Pak inovasi mungkin salah satu
satunya seleksinya mungkin apa namanya dituntut untuk nge-vlog gitu kan? Oh iya udah pasti. Jadi salah satu kriteria yang kita nilai memang aktivitas dia di sosial media seperti apa. Jadi pertimbangan kita, misalnya followersnya banyak apa enggak, terus cara dia bikin vlog itu memang apa namanya hal-hal yang sekarang kita nilai. Gitu. Sama yang lebih penting sih memang pemikiran dia. Isi kontennya Pak ya. Kalau radikal bahaya Pak. Radikal itu kan persepsi aja Pak. Jadi ya unik sih memang pada zaman juga sangat berbeda ya. Perlu banyak perubahan mendasar juga. Tapi yang inti dari penilaiannya kan tetap 3 beauty, brand, behavior itu ya. Jadi 3B ini yang jadi konsep kita. Jadi cantik kalau ya nggak bisa ngomong juga buat apa gitu kan. Kalau kepinteran juga kita nggak milih jadi staf BPPT kok kita milih Abang None kan ya. Jadi harus penampilan tetap harus ada gitu. Jadi ya ke depan 3B ini sih tetap kita pertahankan, cuma mengemasnya aja Pak ya mungkin. Soalnya kalau nge-vlog itu teman Angga itu juga jagonya tuh. Bisa digandeng kita. Kalau mau yang ini kan kita ngiri sama Atta Halilintar aja nggak Pak ya. Masih di semuda itu duitnya ampun ampun. Sedikit bergerak. Kalau tahu jadi Atta Halilintar itu jadi kayak mereka aja udah ngapain. Dagri Pak. Tamu-tamu kebetulan ya. Dagrinya hilang nih siapa yang ngisi? Ya, jadi itu kalau depan yang harus kita pikirin tuh. Ya kalau dari sisi kemacetan juga masih berapa persen kita belum tahu bisa menurunkannya. Gitu. Tapi yang pasti bahwa sebagian aktivitas pemerintah pindah itu otomatis akan membawa market ke tempat lain. Dan gedung-gedung kementerian sudah ditawar sekarang. Iya. Ya wartawan bisa kok Pak. Kalau gitu enakan PNS DKI Pak ya, nggak pindah. Iya. Paling hapus 10.000. Masih bisa pulang tiap hari juga. Enak lagi nggak macet. 10.000. Begitu Pak. Ya terima kasih nih Pak kita sudah diterima. Melestarikan budaya Betawi. Jadi bikin perkampungan Betawi yang benar-benar dilestarikan. Ya cuman masih terkendala memang akses. Jadi orang kayak wisatawan masih ke sana tuh komplain macetnya atau apanya gitu. Terus harian ke sana kan. Belum sampai saya ini dilihat juga belum banyak ya. Masih dalam pembangunan. Ya Pak. Ini komennya. Ini Pak, kenal dengan Mas Pandra. Andre kenal. Benar. Senior atau Duluan dia. duluan dia? Sekarang di Sekarang di anu, Mabes ya. Lampung apa Palembang? Terakhir di Oh, Riau. di Riau, tapi sudah kembali ke sini. Udah kembali Di ke Mabes, kalau nggak salah bagian Intel ya. sekarang. Karena yang ngelola bule gitu ya. Ya kalau yang resort lain masih tahun-tahun 90-an gitu loh kayaknya. Tapi kalau air laut sih dibanding Bali ya jauh bagus. Disulap kayak Pulau Sentosa Singapura Pak? Nggak bisa. Dulu pernah Pak ada wacana ke sana tuh tahun-tahun zaman Pak Sutioso berakhir loh. Iya. Di sana menjadi sempat diarahkan menjadi daerah untuk lokalisasi kasino gitu ya. Iya. Cuman kayaknya sih ya ini off the record aja di ala-ala Singapura kayaknya. Mana lagi nih Pak? Ya karena pendekatan objek ini kan berbeda Pak. Jadi Iya. point to point ya. Memang yang klasik itu kan Kota Tua, Iya. Monas, ya Pulau Seribu. Monas itu termasuk? Iya objek wisata. Dan pasti kalau city tour itu orang diajak ke sana pasti. Iya. Sudah SOP-nya. Tapi under Dinas Pariwisata DKI? Kawasannya ya. Kawasannya ya. Iya. Kayak Kota Tua juga kawasannya di bawah kita, tapi Iya. museum-museum yang di dalamnya itu di bawah dinas. Iya. Jadi ya sekarang kan kalau anak-anak sekarang ini market milenial dia lebih mau cari makanan yang enak di mana sih, Iya. nongkrong yang enak di mana. Itu dia objeknya udah seperti itu sih. Iya, udah bergeser. Yang penting gue foto aja di Monas kan, habis itu cari makan di mana. Yang penting ada lampion gitu. Gitu aja. Ada mural bagus gitu Iya. kan. Nah, itu yang terus di ini sih dikejar.
Jadi berbeda memang kalau perkotaan itu pendekatannya lebih ke gaya hidup. Gue sebagai orang Jakarta tuh nikmatin makan di mana, jalan ke mana. Lifestyle-nya bergeser. Contoh ya, Armor di Bandung. Itu di tepi jalan masuk lembah-lembah gini aja. Orang dikasih dengklek, kasih pohon, di bawah pohon, antri beli kopi, antri beli makan gila. Memang trennya brutal. Aja buat saya. Jadi kebetulan apalagi dulu zamannya waktu saya masih zaman Pak Deddy. Oh iya. Sampai sekarang pun saya masih menganggap dia orang tua. Sampai tadi mau berangkat pun saya izin dulu. Pak mau sana ya. Yaudah jalan aja. Jadi mudah-mudahan nggak sampai di sini Mas, masih kita ngobrol di tempat yang lain lah sampai yang bisa lebih enak. Apa namanya juga untuk urusan belanja media nanti mungkin bisa saya